Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mengulang, mempelajari atau memperjelaskan materi-materi yang sudah disampaikan oleh dosen sejak awal semester 2 sampai saat ini. Ada 8 pertemuan, jadi 8 judul materi. Jadi saya akan membahas satu persatu atau saya akan menjelaskan satu persatu judul tersebut. Dan izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Siska Triputri Gulo dari Universitas Deli Sumatera, NPM 25612010009. Baik, yang saya hormati Pak Aulia dan buat teman-teman semua yang saya banggakan. Baik, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu dasar-dasar komputer. Komputer adalah alat atau teknik yang menerima data dan mengelola sesuai aturan program untuk menghasilkan informasi, ya. Atau ada dua unsur yang terpenting di dalamnya, yaitu terdapat seperti hardware dan software. Hardware ini adalah perangkat keras yang dimana komponen fisik dari komputer yang bisa disentuh. Contohnya prosesor, RAM, hard disk, layar, dan papan ketik. Nah, itu termasuk semua perangkat keras atau hardware. Yang dimana fungsinya yaitu untuk menjalankan sistem atau menjalankan tugasnya dengan baik dalam komputer. Itu yang disebut hardware. Sedangkan software ini yaitu program atau instruksi yang tidak terwujud atau tidak bisa disentuh, ya, atau tidak terwujud secara fisik, ya, nggak kayak hardware tadi, seperti sistem informasi dan aplikasi. Kedua hal ini berfungsi untuk mengatur kerja perangkat keras agar bisa digunakan dalam komputer. Jadi kesimpulannya, kedua hal ini saling melengkapi, yang dimana perangkat keras tidak bisa berjalan tanpa adanya perangkat lunak. Begitu juga dengan perangkat lunak tidak bisa dijalankan tanpa adanya perangkat keras atau hardware. Ya, itu saja hasil dari penjelasan materi ke-1. Kita lanjut dalam materi kedua. Pembahasan kedua yaitu jaringan komputer. Jaringan komputer ini yang bisa menghubungkan komputer ke komputer lain, ya, melalui media penghantar yang bisa dikatakan kabel atau nirkabel, ya, bisa menghubungkan komputer-komputer lain dengan cara nirkabel atau kabel, gitu. Tujuannya supaya bisa bertukar data, berbagi berkas, dan menggunakan perangkat bersama. Contohnya pencetak, ya, pencetak dalam komputer. Jadi jaringan komputer ini intinya sistem yang memungkinkan jaringan komunikasi untuk pertukaran informasi antara perangkat, menjadi dasar terbentuknya sistem, ya, atau bisa terhubungnya seperti internet. Ya, itu tujuan jaringan komputer.
Dan kita lanjutkan pada pembahasan berikut, yaitu pembahasan ketiga. Pasti kita sudah pada tahu lah ya, apa itu internet dan website. Jadi saya akan menjelaskan itu internet ini, yaitu jaringan yang menghubungkan jutaan jaringan ke komputer di seluruh dunia. Ya, jaringan yang menghubungkan jutaan jaringan komputer di seluruh dunia. Nah, itu yang disebut internet. Sedangkan website ini halaman informasi yang tersimpan di server. Ya, bisa kita mengakses dengan alamat tertentu, dengan alamat yang diterapkan. Jadi internet ini jalur penghubung, sedangkan website ini bisa dikatakan wadah menyajikan informasi yang bisa diakses lewat internet, melalui internet atau lewat dari internet bisa. Ya, itu yang dinamakan website. Ya, kita lanjutkan pada pembahasan berikut, yaitu pembahasan keempat, algoritma dan pemrograman. Algoritma ini langkah-langkah logis dan yang berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Sedangkan pemrograman ini yaitu proses menerjemahkan algoritma ke dalam kode yang ada dalam komputer. Intinya algoritma ini konsep penyelesaian masalah, ya. Sedangkan pemrograman ini bisa dikatakan mewujudkan program yang bisa dijalankan dengan baik. Itu yang dinamakan pemrograman. Baik, kita lanjut pada pembahasan berikut, yaitu pembahasan kelima. Keamanan komputer ini suatu pelindung bagi sistem data dan jaringan agar terhindar dari ancaman seperti peretasan, pencurian data, atau kerusakan sistem dan akses tanpa izin. Ya, itu kegunaan keamanan komputer. Intinya keamanan komputer inilah sangat penting, ya, sangat penting, yang dimana bertujuan untuk menjaga kerahasiaan atau keutuhan dan tersedia data, ya, menjaga data kita dalam komputer serta sistem agar tetap aman, ya, dan terpercaya. Materi keenam yaitu cloud computing. Cloud computing, ya. Cloud computing ini bisa dikatakan sebagai layanan penyediaan sumber sebagai layanan, ya, sumber daya komputasi, atau bisa dikatakan penyimpanan data aplikasi server, atau bisa dikatakan suatu penyimpanan data atau aplikasi di dalam server. Intinya, cloud computing ini adalah memudahkan akses data atau kapan saja dan di mana saja, ya, memudahkan kita mengakses data, ya, kapan saja atau di mana saja. Dan bisa juga menghemat biaya. Bisa juga menghemat biaya dan mempermudah mengelola sistem informasi. Saya akan melanjutkan menjelaskan pembahasan dari ketujuh materi, yaitu Big Data. Big Data ini adalah kumpulan data yang jumlahnya cukup besar, ya, cukup besar, beragam juga ini jenis-jenisnya, dan bertambah sangat cepat, sehingga tidak bisa diolah dengan cara biasa.
tidak bisa diolah secara biasa-biasa saja ya. Diperlukan teknik khusus untuk menganalisisnya gitu. Nah, itu yang dinamakan big data. Jadi big data inilah jika dikelola dengan baik, maka dapat menghasilkan informasi dan pola yang berguna untuk pengambilan keputusan yang lebih akurat dan tepat sasarannya. Gitu, itu yang dinamakan big data. Ya. Dan itu saja saya akan lanjutkan, yaitu pembahasan yang terakhir, pembahasan ke-8, yaitu kecerdasan buatan atau AI, cabang ilmu dalam komputer yang membuat sistem atau program mampu berpikir, belajar, dan mengambil keputusan seperti manusia. Intinya, artificial intelligence atau AI ini membantu mempercepat pekerjaan seperti menganalisis data dalam jumlah besar, dan bisa juga menyelesaikan tugas-tugas yang paling rumit lah, ya, yang kita tidak bisa kerjakan. Jadi AI inilah yang bisa membantu kita secara otomatis. Jadi sekian sajalah penjelasan saya dari materi-materi ini. Jika ada kesalahan kata ataupun gerak-gerik saya yang kurang berkenan, saya minta maaf. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Selamat sore. Bye-bye.